Shalom semuanya, senang sekali saya boleh hari ini berjumpa dengan Anda semua walaupun secara virtual. Dan hari ini saya mau share satu bagian dari firman Tuhan. Dan kalau boleh saya kasih judul, ini judulnya adalah kepedulian. Apa sih kepedulian itu? Kita akan mencoba mendalami topik ini pelan-pelan. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Ini saya dan keluarga saya. Nama saya Krismanto Kusbiantoro. Panggil saja Kris. Ya, saya lahir di Bandung. Asli orang Bandung, lahir di Bandung, tinggal di Bandung, besar di Bandung. Sehari-hari saya profesinya sebagai dosen, sebagai peneliti, dan seorang arsitek. Saya punya seorang istri, 3 orang anak, dan bulan depan doakan saya akan punya anak satu lagi. Ya, 2 laki-laki yang besar, 1 yang perempuan yang kecil, dan yang paling kecil nanti adalah laki-laki lagi. Ya, saya melayani sebagai pewarta di BPK PKK Bandung sejak tahun 2000. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, hari ini saya mau ajak Anda untuk bicara tentang kepedulian. Apa sih kepedulian itu? Ya, kenapa kita harus peduli sama orang? Kenapa kita harus peduli dengan banyak hal? Ya, kenapa kita nggak bisa cuek aja atau acuh tidak acuh terhadap semua yang terjadi di sekeliling kita? Kenapa kita harus peduli dengan orang-orang? Nah, eh, saya mau mulai dengan sebuah kisah. Kisah ini dari negeri Tiongkok, kisah lama tentang ini kisah klasik, kisah tua tentang Hong Leong yang terjadi di zaman dinasti Ming. Jauh, sudah lama sekali. Ya. Kisah tentang sumpit panjang. Saudara ini kasih Tuhan, sekali waktu di zaman dinasti Ming, ya, di zaman dinasti Ming, di sebuah kota yang sangat besar di zaman itu, adalah seorang Hong Leong. Dia punya rumah makan. Hong Leong ini adalah seorang yang sangat terampil dalam mengolah makanan, mengolah masakan. Jadi dia punya restoran yang sangat amat laris. Orang-orang suka sekali makan di sana. Dan dia restorannya sangat laris. Tapi satu hal, ya, dia nggak dikaruniai seorang anak. Dia terus bekerja, tapi ya dia dan istrinya tidak dikaruniai oleh seorang anak. Jadi buat apa? Dia lama-lama berpikir, buat apa saya bekerja terus? Saya sudah punya semuanya. Buat apa saya bekerja terus? Saya nggak bisa mewariskan sesuatu untuk anak saya. Saya nggak punya sesuatu untuk saya wariskan buat anak saya. Saya nggak punya keturunan. Dia bilang, ini semua akan hilang. Kalau saya mati nanti ini semua akan hilang. Lalu kemudian Hong Leong ngobrol sama teman-temannya, dan teman-temannya bilang, apa yang kamu sudah bangun sejak kamu muda sampai hari ini, di usia senjanya, adalah sesuatu yang luar biasa. Ini adalah makanan yang legendaris, restoran yang legendaris. Semua orang suka makan di sini. Kamu akan biarkan restoran ini mati bersama-sama dengan kamu? Jangan, kamu harus cari orang yang pantas untuk menerima warisan ini. Kamu ajari dia, kamu pilih orang itu, kamu ajari dia supaya restoran ini tetap bisa berjalan meskipun kamu sudah nggak bisa aktif lagi karena sudah tua. Lalu Hong Leong mulai berpikir apa yang harus dia lakukan. Nah, sekali waktu dia menemukan sebuah cara. Dia buka sebuah restoran. Restorannya dia buka untuk orang-orang. Dia undang para pejabat, dia undang orang-orang yang ada yang dia kenal, para pengusaha yang ada di kota itu, orang-orang langganan-langganan yang terbaik yang selama ini menjadi langganan Hong Leong di restoran itu.
Lalu dia undang semua orang dan dia kemudian membuat menata restoran itu menjadi rumah makan yang isinya adalah meja yang buat isinya berempat. Jadi meja itu nggak terlalu besar, isinya adalah untuk berempat, ya, dengan 4 kursi, dengan mangkuk isinya makanan dan sumpit panjang seperti pada gambar ini. Lalu kemudian setelah dia undang semua orang duduk, ya, kemudian dia bercerita bahwa dia bilang, saya akan memilih malam ini orang yang paling pas untuk mewarisi seluruh restoran ini. Saya akan ajari dia bagaimana masaknya dan dia akan menjadi penerus saya. Wah, semua orang tepuk tangan, semua orang senang waktu itu. Nah, lalu kemudian Hong Leong bilang sama staf dan pegawainya, ayo keluarin makanan. Makanan keluar. Makanan disimpan di tengah-tengah meja. Dan Hong Leong kemudian bilang, silakan santap makanan ini. Biar Anda semua bisa menikmati makanan ini. Silakan, nikmati sepuasnya. Lalu, satu demi satu, kesulitan ketika mereka mau makan. Karena sumpitnya begitu panjang. Sumpitnya begitu panjang sehingga kalau dia ambil makanan itu, dia nggak bisa bawa masuk ke dalam mulutnya. Saking panjangnya sumpit. Nah, ya perhatikan, 1 meja, 2 meja sudah mulai frustasi. 3 meja, 4 meja, frustasi semuanya. Hampir semua meja yang ada di sana, semuanya frustasi karena mereka nggak bisa masukkan makanan itu ke dalam mulutnya. Hanya ada 1 meja. 1 meja isinya adalah sekelompok orang-orang muda yang dia bisa menghabiskan makanan itu dan menikmatinya dengan luar biasa. Apa yang dia lakukan? Dia ambil makanan itu dan dia suapi teman yang ada di sebelahnya. Dan ketika mereka lakukan itu, mereka bisa dengan mudah menyuapi teman yang ada di sebelahnya karena panjangnya si sumpit. Akhirnya meja ini semua makanannya habis. Dan saat itu Hong Leong senang sekali. Dan Hong Leong bilang, restoran ini akan diteruskan kepada 4 orang muda ini. Nah, kisah apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Teman-teman sekalian, kepedulian bicara tentang bagaimana Anda tidak hanya memikirkan dirimu sendiri. Kalau kita bicara kepedulian, kita bicara bahwa apa yang kita lakukan bukan cuma untuk diri kita sendiri. Kalau hari ini ada makanan di atas mejamu, itu bukan semuanya untukmu. Kamu harus juga memikirkan apa yang ada untuk orang lain yang ada di sekitar. 4 anak muda di meja Hong Leong ini bisa menghabiskan makanan itu hanya karena apa? Karena mereka tidak memikirkan dirinya sendiri. Kalau orang yang memikirkan diri sendiri, dia hanya akan ambil makanan itu untuk bagaimana caranya memasukkan ke dalam mulutnya. Tapi ketika dia berbagi, mereka semua bisa makan kenyang dan mereka semua bisa makan enak. Nah, kepedulian bicara tentang tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga menaruh perhatian pada orang-orang lain yang ada di sekeliling kita. Ketika ada makanan, kita tidak habiskan itu sendiri, tapi kita berbagi buat teman-teman kita. Ketika teman-teman kita punya kebutuhan, kita punya persoalan, punya pergumulan, punya kesulitan, kita juga menjadi peka terhadap apa yang jadi kebutuhan orang lain, dan kita berbagi dengan mereka. Kepedulian bicara tentang bagaimana Anda tidak mengatasi semuanya sendirian, tapi bagaimana kita berbagi dengan apa yang kita punya dengan orang lain. Ini kepedulian. Nah, firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 22 katakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Teman-teman sekalian, apa hukumnya Tuhan? Hukum terutama, ya.
Firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan. Dan kasihilah sesamamu manusia, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi, kalau itu adalah hukumnya Tuhan, ya, kasihi sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, maka kamu harus bertolong-tolongan dalam menanggung beban. Saudaraku ini kasih Tuhan, bertolong-tolonganlah dalam menanggung bebanmu. Karena apa? Karena ketika Anda menolong orang lain, beban itu nggak jadi dua, tapi beban itu jadi setengah. Teman Anda punya beban, ya, Anda tolong dia, beban itu nggak jadi dua, tapi beban itu jadi setengah. Dan ketika kita menanggung beban itu bersama-sama, beban itu menjadi lebih ringan ketika kita mau berbagi sama orang lain. Saya nggak tahu hari ini apa yang menjadi kebutuhan, dan saya juga nggak tahu apa yang Anda punya yang orang lain nggak punya. Tapi ketika kita mau berbagi satu sama lain, maka kita sedang memenuhi hukumnya Kristus. Kita sedang memenuhi bagian yang harus kita lakukan, yaitu mengasihi orang lain, berbagi dengan orang lain. Tindakan nyata dari kasih adalah ketika Anda berbagi. Itu adalah tindakan paling nyata dari kasih. Berbaginya apa? Kadang-kadang teman-teman, kadang-kadang kita nggak punya apa yang teman kita butuhkan. Tapi setidaknya kita bisa berbagi apa yang kita punya. Jangan tunggu Anda punya dulu baru Anda berbagi. Karena kalau Anda tunggu Anda punya dulu, mungkin ya, Anda nggak akan pernah bisa menolong teman. Tapi berikan apa yang hari ini ada padamu sebagai sesuatu ungkapan kasih buat teman. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali waktu ada seseorang datang sama saya. Dia ketok pintu, lalu kemudian, Pak Krismanto, saya minta tolong sama Bapak. Waktu itu saya ingat sekali, saya masih baru lulus kuliah waktu itu. Ya. Dan waktu itu situasi ekonomi saya juga tidak sedang baik. Ya. Karena saya baru lulus kuliah, saya fresh graduate, saya baru mulai bekerja. Dan pada saat itu papa saya sedang sakit keras. Jadi waktu itu saya butuh banyak uang untuk berobat papa saya. Nah, sekali waktu orang ini datang, Pak Krismanto minta tolong. Apa yang saya bisa tolong? Saya bilang. Saya sudah nggak bayar listrik hampir 3 bulan. Dan besok listrik saya akan dicabut. Waduh, apa yang terjadi? Gitu ya. Dia bilang saya usaha bangkrut, ketipu sama orang. Saya biasanya bikin kaos gitu ya, sablon kaos. Tapi akhirnya saya tidak bisa lakukan ini lagi karena ditipu sama orang. Usaha saya habis. Orang pesan nggak bayar. Waktu itu pas zamannya kampanye. Jadi orang pesan buat kampanye, bagi-bagi kaos, tapi nggak dibayar. Dan waktu itu saya punya utang banyak. Dan saat ini saya nggak bisa bayar. Dan keluarga saya, istri saya sudah udah marah-marah dan dia bilang dia mau ceraikan saya. Karena saya nggak bisa penuhi lagi kebutuhan keluarga. Wah, saya merasa iba dengan Bapak ini. Saya bilang, Pak, Bapak butuh berapa? Saya minta pinjam uang, Pak. Berapa? 750.000. Waduh, 750.000. Buat saya itu uang besar, saudaraku. Ya, karena saya ingat sekali waktu itu
gaji saya pertama itu gaji waktu fresh graduate itu 1.250.000. 1.250.000. 750 itu udah lebih dari setengah dari gaji saya. Dan waktu itu saya bilang, Pak, mohon maaf, saya nggak bisa bantu Bapak. Saya nggak punya uangnya, 750. Saya lihat dompet saya cuma punya uang 150.000. Dan saya bilang, Pak, Bapak pegang aja uang. Memang nggak ada 750, tapi saya cuma punya segini. Bapak pegang aja uangnya. Bapak nggak usah kembaliin. Orang tua saya selalu bilang sama saya, ayah dan ibu saya bilang, Chris, kalau kamu ada orang mau pinjam uang sama kamu, jangan kasih. Kamu jangan kasih dia pinjam. Kamu kasih aja berapa yang kamu rela. Kenapa? Kalau hari ini dia pinjam sama kamu, lalu kemudian pada waktu yang dia janjikan dia nggak bisa bayar, kamu akan kehilangan seorang teman. Dia nggak akan mau ketemu sama kamu. Karena malu, punya utang, nggak bisa bayar. Tapi kalau hari ini kamu punya sedikit, kamu berikan sama dia, nggak usah kembaliin. Kelak besok-besok kamu ketemu sama dia, dia akan jadi teman kamu terus. Kamu nggak akan pernah kehilangan teman. Nah, waktu itu saya ingat sekali ajaran orang tua saya. Jadi saya kasih 150.000, Pak, ini 150.000, ini uang saya nggak punya lagi. Ya. Dan udah, terima aja, Pak. Ketika saya berikan uang itu sama dia, ya, lalu kemudian ibu saya bilang, Chris, ini nih, ada ini. Ibu saya itu bawa beras 1 kilo di dalam kresek. Kasihin sekalian, dia nggak punya beras. Kasihin sekalian, ini mama punya pempek. Ya, mama saya suka bikin pempek gitu ya buat dijual. Ini masih ada sisa nih, ayo bawain aja, bawain. Saya bungkus, saya bawakan ke Pak, ini buat keluarga. Ya, semoga saya doakan supaya Bapak bisa keluar dari persoalan ini. Saya nggak bisa bantu banyak, saya hanya punya ini. Saya berikan sama Bapak ini. Saya nggak dengar lagi bagaimana Bapak ini bisa lolos atau tidak dengan persoalannya. Tapi ada satu hal yang saya merasa saya dapat dari peristiwa itu. Saya merasa bersuka cita. Saya merasa bersuka cita dengan apa yang saya boleh terima. Ya, dengan apa yang boleh saya lakukan buat orang itu. Ya, saya menerima sukacita dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang suka bukan Tuhan yang suka berhutang. Nggak lama kemudian, setelah peristiwa itu, tiba-tiba kakak sepupu saya dari Jakarta kirim beras 1 karung. Nggak ada angin, nggak ada hujan gitu ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, dia kirim beras 1 karung. Dan bukan hanya itu. Ibu saya tiba-tiba dapat pesanan pempek banyak. Dan itu menambah sukacita. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita punya sedikit, kita berbagi dengan apa yang kita punya. Jangan tunggu Anda punya semua baru Anda bisa berbagi. Kita bisa lakukan ini dengan apa yang kamu punya hari ini. Anda mungkin punya banyak waktu untuk mendoakan. Itu bagian yang juga penting. Itu bisa Anda lakukan. Anda bisa lakukan apa? Anda bisa menghibur dia, Anda bisa menolong dia. Apa yang kamu bisa lakukan? Kamu punya tenaga, kamu bisa tolong dia. Ya. Kalau mungkin hari ini kamu nggak punya uang, kamu punya tenaga, kamu punya waktu, kamu bisa tolong orang lain.
Bertolong-tolongan itu nggak harus nunggu kamu punya dulu. Bertolong-tolongan itu bisa kamu lakukan setiap waktu. Ya, sekarang ini lagi musimnya Piala Eropa ya. Tapi ada satu peristiwa ya di Piala Eropa tahun 2004, ini sudah cukup lama ya. Di mana satu tim yang namanya tim Yunani itu merebut Piala Eropa. Dan Yunani pada saat itu mengalahkan juara bertahan Prancis yang saat itu diperkuat oleh playmaker terbaik dunia, Zinedine Zidane, ya, dan striker yang haus gol, Thierry Henry. Ya. Prancis kalah sama Yunani. Itu nggak masuk akal gitu ya. Di atas kertas Yunani selalu di atas kertas Yunani ini bukan siapa-siapa. Ini tim underdog. Ini bukan siapa-siapa. Ini bukan juara dunia. Ini bukan calon juara. Dan di final Yunani mengalahkan Portugal, ya, yang saat itu merupakan tim terkuat dengan deretan pemain bintang. Luis Figo, playmaker, salah satu playmaker yang sangat ditakuti. Dan juga Cristiano Ronaldo yang masih sangat muda waktu itu. Seorang dengan skill yang luar biasa. Kita tahu siapa Cristiano Ronaldo. Tapi kalah di final oleh Yunani. Apa yang membuat Yunani bisa menang? Karena Yunani bermain sebagai satu tim. Bisa Yunani nggak punya pemain bintang. Tapi mereka bertolong-tolongan. Mereka berbahu-membahu. Bekerja sama sebagai satu tim. Mereka peduli dengan yang lain. Ketika satu sayap diserang, semua perhatian, konsentrasi ada di sana. Semua menolong, semua bahu-membahu. Semua bertolong-tolong. Nggak ada yang bilang, oh itu bukan bagian saya. Itu bukan bagian saya nggak perlu ikut campur di sana. Tapi ketika semua ambil bagian bertolong-tolong, maka ada kekuatan yang luar biasa di sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepedulian memulai segala sesuatu. Kepedulian memulai ketika kita peduli, ketika kita peka, ada kemenangan di balik itu. Ada ringan, ada keringanan beban ketika kita peduli dan bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Kepedulian membuat Anda bergerak bersama. Saling menolong, saling menguatkan, saling memberi semangat. Anda nggak sendirian. Kalau hari ini Anda merasa Anda sendirian, Anda mungkin merasa nggak sendirian menanggung semua beban. Saya mau kasih tahu sama Anda, ya, ketika Anda peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar, ya, dan orang-orang yang lain juga belajar untuk peduli dengan satu sama lain, ya, maka beban itu akan menjadi semakin ringan. Ketika ada satu orang punya beban, temannya datang membantu, beban itu terbagi dua. Temannya lagi datang membantu, beban itu menjadi terbagi tiga. Semakin hari, semakin ringan. Semakin banyak yang peduli, semakin kita bisa melampaui semua beban-beban itu dengan lebih baik. Kita bisa mengatasi semua beban-beban itu dengan lebih baik. Anda nggak sendirian. Ya. Mari buat hubungan, buat relasi satu sama lain, ya, dan belajar untuk bertumbuh bersama, untuk saling peduli satu sama lain. Saya mau tutup renungan ini dengan satu buah film. Mari kita simak sama-sama film ini.
เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเพิ่งจะมา เขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดMari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur Bapa kalau hari ini kami boleh belajar tentang kepedulian. Kami tahu bahwa Tuhan mengajari kami untuk saling bertolong-tolongan. Peka terhadap kebutuhan orang lain dan saling menolong satu sama lain. Bapa, lewat apa yang kami dengar hari ini, kami mohon kepadamu. Berikan kami hati yang lebih peka untuk menangkap kebutuhan orang lain. Dan berikan kami hati yang lebih lagi peka untuk mengambil bagian dalam menolong sesama kami dengan apa yang kami bisa lakukan. Karena kami percaya ketika kami bertolong-tolongan, ketika kami saling membantu, saling menolong satu sama lain, ketika kami peduli satu sama lain, ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk mengatasi semua beban dan persoalan hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, biar apa yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia, tapi Tuhan meteraikan ini semua dalam hati kami masing-masing, agar benih firman itu berakar kuat, tumbuh mekar, dan berbuah, dan buahnya tetap untuk selama-lamanya, untuk kemuliaan nama. Berkati apa yang kami lakukan dan keseharian kami, supaya kami menjadi orang-orang yang lebih peduli, orang-orang yang mau menolong sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.